Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Injil Yohanes yang baru saja kita dengar menghadirkan Yohanes Pembaptis sebagai figur yang penuh keyakinan dalam tugasnya. Ketika ditanya, "Siapakah engkau?" Yohanes dengan tegas menjawab bahwa ia bukan Mesias, Elia, ataupun Nabi, melainkan hanya suara yang berseru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dalam peranannya yang sederhana, namun penuh misi, Yohanes menunjukkan kerendahan hati dan kejelasan panggilan hidupnya, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Di tengah kesederhanaannya, Yohanes mengajarkan kepada kita arti kata robur pacis veritas, kekuatan damai yang bersumber dari kebenaran. Ia tidak berkompromi dengan identitasnya atau membelokkan misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Damai yang dimiliki oleh Yohanes lahir dari keberaniannya menjalani kebenaran dan meluruskan jalan bagi kedatangan Kristus. Kebenaran adalah dasar dari damai sejati. Ketika kita hidup selaras dengan kehendak Allah, damai itu mengakar dan menguatkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes adalah seorang peziarah yang tidak hanya hidup dalam pengharapan, tetapi juga mewujudkan pengharapan itu melalui tindakannya yang nyata. Peziarahan dan pengharapan di tahun baru merupakan peziarahan dan pengharapan yang menjadi tema utama
dari tahun jubileum 2025 ini. Namun, seperti dalam setiap ziarah, jalan ini tidak selalu mulus. Ada gurun tandus yang harus dilalui. Ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Dalam perjalanan ini, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita untuk tidak kehilangan fokus. Sebagai umat Katolik yang bermisi, kita adalah suara di padang gurun yang dipanggil untuk membawa terang Kristus kepada dunia. Dalam peziarahan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita dipandu oleh kekuatan kebenaran Kristus yang memberi kita damai dan pengharapan. Saudari dan saudara yang terkasih, senantiasa ada tantangan-tantangan untuk kita umat Katolik yang bermisi, seperti tema fokus pastoral kita di Keuskupan Agung Medan tahun 2025 ini, umat Katolik yang bermisi. Ada 3 hal ketika kita berkatakan hendak bermisi yang penuh dengan tantangan. Yang pertama, kita mau menjadi saksi kebenaran. Yohanes Pembaptis tidak menyembunyikan siapa dirinya atau menghindari panggilannya. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, meskipun itu berarti menentang arus dunia. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam komunitas, kita harus membawa nilai-nilai Kristiani yang memperjuangkan keadilan, kasih, dan solidaritas. Yang kedua, kita ingin menjalani hidup sebagai peziarah. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk tetap setia, meskipun seringkali kita berjalan di tengah padang gurun kehidupan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam iman dan pengharapan adalah bagian dari ziarah menuju damai sejati. Lalu yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang Kristiani, manusia-manusia yang dibaptis, kita harus tetap menghidupi pengharapan. Tahun jubileum 2025 merupakan tahun baru yang membawa kepada pengharapan baru. Pengharapan ini bukan sekedar optimisme, tetapi keyakinan yang kokoh bahwa Allah menyertai perjalanan kita. Sebagai umat yang bermisi, kita dipanggil untuk membawa pengharapan ini kepada mereka yang kehilangan arah, terutama di tengah dunia yang seringkali diliputi kegelapan. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sebagai refleksi sekaligus resolusi kita di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, yang pertama, apakah aku sudah menjadi saksi Kristus seperti Yohanes? Apakah kita hidup dalam damai yang berakar pada kebenaran? Apakah kita dengan rendah hati meluruskan jalan bagi Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan di dalam pekerjaan kita? Dan yang terakhir, apakah kita membawa pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang putus asa? Saudari dan saudara yang terkasih, mari jadikanlah tahun baru ini, tahun jubileum 2025 ini, tahun di mana umat Katolik bermisi di Keuskupan Agung Medan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita sebagai umat yang bermisi. Seperti Yohanes Pembaptis,
Kita adalah suara di padang gurun. Dunia membutuhkan kesaksian kita tentang kebenaran dan damai sejati yang hanya ditemukan dalam Kristus. Dengan kekuatan yang berakar pada kebenaran, mari kita jalani peziarahan tahun ini dengan penuh pengharapan. Semoga Robur Pacis Veritas, damai sejati yang berasal dari kebenaran, membimbing setiap langkah kita di tahun 2025 ini, sehingga kita dapat menjadi saksi yang membawa terang Kristus kemanapun kita pergi. Selamat menjadi umat Katolik yang bermisi. Selamat menjalani peziarahan penuh dengan pengharapan, dan selamat tahun baru. Amin.